kemarin kita sudah berbagi kisah duka. Dua mesin tetas saya rusak, akhirnya telur gagal menetas, akibatnya rugi jutaan rupiah. Kali ini alhamdulillah kita sudah ketemu solusi antisipasinya seperti apa. Alatnya sudah datang dan sudah kita pasang. Bagaimana aplikasinya? Simak video kali ini sampai tuntas. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Way Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama The Mas Way Channel. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak hingga saat ini terus mendukung channel ini. Saya doakan semoga usaha teman-teman tetap tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita nyambung di video sebelumnya yang kita kemarin berbagi kisah duka ya terkait dengan mesin tetes kita yang rusak. Ada seminggu ada 2 mesin tetes yang rusak dan sekitar 900 butir telur itu juga gagal menetas. Nah, akhirnya rugi jutaan rupiah, omset kita berkurang jutaan rupiah juga kan akhirnya. Dan dari situ saya berpikir bagaimana untuk mitigasi resikonya ya, untuk antisipasi agar ketika mesin itu rusak tidak langsung berdampak pada telurnya. Nah, sehingga telurnya yang di mesin yang rusak itu tadi bisa kita selamatkan agar bisa dilanjut untuk proses menetasnya gitu ya. Sehingga kemarin kita kepikiran bagaimana antisipasinya. Kemudian sudah kita beli alatnya. Kita akan praktekkan ya, nanti kita demonstrasikan apa itu ya. Kita simulasikan bagaimana cara kerjanya dan nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Mungkin teman-teman punya ide yang lebih simple atau yang lebih sederhana lagi, bisa di-share di kolom komentar ya, di chat ataupun bisa hubungi saya langsung. Nanti kita bisa diskusi agar lebih banyak ide-ide yang bisa kita eksekusi itu ya. Kita bisa cek alat-alatnya teman-teman. Ini beberapa komponen yang kita tambahkan di mesin tetas yang sederhana ini ya. Ini umurnya sudah puluhan tahun ya. Saya dapat warisan dari guru saya di Batu, Pak Tito ya, luar biasa beliau. Ini kita dapat warisannya sudah sekitar 25 tahun lebih ini mesin ini. Nah, kemudian kita modif sedikit agar kita bisa meminimalisir resiko kegagalan dalam menetaskan telur bebek ya. Komponen awalnya seperti biasa ada termostat ya, teman-teman. Termostat utama ini untuk sebagai saklar ketika panasnya yang kita setting itu misalnya 38 derajat, dia mati, lampu mati. Kemudian 37 nyala. Ya, ini fungsi termostat utamanya di sini untuk menyalakan atau mematikan lampu, fungsinya untuk pemanasan di dalam mesin tetas. Nah, ini ada sensornya satu ya. Nah, ini yang biasanya seperti itu. Nah, karena kemarin terjadi kejadian yang luar biasa, sering rusak ya, 1 minggu rusak 2 mesin itu, akhirnya kita kepikiran bagaimana untuk antisipasinya. Akhirnya kita kepikiran kita nambah kipas teman-teman ya. Kita blower ini di sini 1, karena ini panjang, kita kasih 2 kipas di sini ya. Di satu sebelah kiri dan satu sisi sebelah kanan ini kita kasih masing-masing 1 kipas yang fungsinya apa? Ketika nanti termostat ini misalnya rusak, dia nggak mau mati, lampu nyala terus, akhirnya suhunya panas kan itu ya. Nah, ini fungsi kipas ini, dia akan nyala di suhu 40,5 derajat, dia akan nyala, kemudian akan nyedot suhu panas di dalam mesin tetes ini, sehingga harapannya suhu itu bisa diturunkan ya, meskipun tidak signifikan sampai sampai dingin gitu ya, tapi ini sangat membantu sekali ketika mesin itu rusak dan kita tidak ada di tempat pada saat itu, sehingga bisa memperpanjang kemungkinan
memperpanjang apa ya? Memperpanjang waktu sampai mungkin nanti kita data atau beberapa waktu ke depan telur itu masih dalam keadaan yang aman karena suhunya masih di bawah 40 derajat. Tidak hanya itu, kita juga tambah dengan sirine atau alarm. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika mesin itu rusak, kemudian sirene itu berbunyi, alarm itu berbunyi, itu menjadi peringatan bagi kita, pemilik mesin itu, bahwa ada mesin kita yang sedang rusak atau tidak baik-baik saja. Suhunya terlalu tinggi, itu yang dibaca oleh sirene itu ya, atau alarm itu. Sehingga nanti kita bisa diperingatkan sejak dini bahwa ada mesin kita yang rusak. Misalnya ketika kandang mesin kita, atau lokasi penetasan kita berada terpisah dengan rumah utama kita gitu ya. Sehingga sirene itu masih terdengar di dalam rumah. Ataupun pada saat mesin itu rusaknya malam hari ya. Kita tidur kemudian mesin itu rusak, sirene berbunyi, harapannya itu bisa mengingatkan bagi kita ya, memberikan alarm bagi kita bahwa ada mesin kita yang rusak atau sedang suhunya terlalu panas. Jadi prinsipnya itu ya, ada ini yang mempertahankan suhunya agar tidak terlalu panas, itu kipas. Kemudian ada sirene yang fungsinya itu memperingatkan atau memberitahu pada kita bahwa ada mesin yang sedang rusak gitu. Nah, bagaimana aplikasinya? Ini sangat sederhana. Ya, mungkin teman-teman di rumah sudah punya solusi yang lebih praktis. Monggo nanti bisa di-share di kolom komentar. Nah, ini hanya ide saya saja itu. Dan alhamdulillah ini berfungsi. Nah, baik, kita akan tunjukkan ya cara kerjanya. Ini ada termostat utama teman-teman semua. Ada satu sensor gitu ya. Kemudian kita tambah satu termostat lagi. Kenapa? Karena ini termostat utama ini fungsinya sebagai pemanas untuk mesin tetas. Nah, satu lagi di sini ada termostat tambahan. Yang ini termostat ini fungsinya untuk mendinginkan, pendingin ya. Kalau di sini termostat utama itu settingannya 37 sampai 38. Maksudnya apa? 37 itu nyala lampu itu ya. Kemudian 38 karena dia sudah hangat, mati lampu itu. Fungsinya untuk penghangat. Sedangkan di sini ini suhunya adalah 40,5 derajat sampai 40 ya. Jadi kalau dia 40,5 dia nyala. Ya. 40,5 dia nyala, sedangkan di suhu 40 derajat dia mati. Tuh. Nah, coba kita praktekkan ya. Ini ada satu sensor lagi ya dari termostat untuk pendingin tadi ya, yang nyambung langsung dengan kipas ya. Jadi ada kabel power di sini. Kemudian outputnya itu ada di sirine atau alarm dan juga di kipasnya. Baik, coba kita panasi yang termostat pendingin ini tadi ya. Kita akan cek apakah berfungsi. Nah, ini kita panasi dulu. Nah, suhunya berapa? 41,3 dia akan nyala. Kipasnya juga nyala. Begitu teman-teman, alhamdulillah berfungsi ya. Jadi ketika suhu lebih dari 40,5, kipas akan nyedot hawa panas, alarm akan berbunyi untuk memperingatkan pada kita atau memberitahukan pada kita bahwa mesin ini ada yang terlalu panas gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk antisipasi agar usaha penetasan teman-teman semuanya bisa menekan resiko kerusakannya. Ya, meskipun nambah biaya lagi ya. Ataupun kalau ada teman-teman yang punya ide yang lebih simpel lagi, share di kolom komentar. Begitulah teman-teman semuanya, setiap masalah pasti ada hikmahnya. Setiap tantangan, setiap masalah pasti nanti akan menjadikan kita semakin kreatif lagi untuk mengatasi masalah yang ada, mengatasi ujian yang ada, sehingga kita semakin berkembang ya. Dari waktu ke waktu kita semakin berkembang, semakin memperbaiki bisnis-bisnis kita sehingga bisa memaksimalkan atau kita bisa mengikhtiarkan yang terbaik
untuk hasil yang maksimal. Itu yang terpenting ya, karena itu ranah kita. Masalah rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, rezeki itu sudah ada. Yang penting adalah kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk meraih hasil yang terbaik, karena itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, hari ini tanggal berapa Mas? 27 ya. 27 Maret 2025, harga bebek mulai menghangat, mulai membaik ya. Harga DOD juga mulai membaik. Maka semoga teman-teman usahanya di mendekati bulan kok Maret toh, Februari ini ya. Ya, mohon maaf, hari ini hari Kamis ya, 27 Februari, sebentar lagi Ramadan. Alhamdulillah harga bebek semakin menghangat, semakin membaik. DOD juga harganya semakin membaik. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, dan turah-turah insya Allah ya. Oke, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin menambah keberkahan, menambah kebermanfaatan untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.